Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Minggu tanggal 12 Juli 2020. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah menunggu Bapak Ibu, sebab Bapak Ibu adalah pribadi yang mulia dan berharga yang sangat-sangat dinantikan Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan mengawali ibadah kita pada hari ini. Dalam Mazmur 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bagi-Mu ya Tuhan segala puji, hormat dan syukur. Kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Makanya hari ini kami datang dalam ibadah pada Minggu tanggal 12 Juli. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidup kami. Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Hanya satu-satunya Engkau yang menguasai kehidupan kami. Makanya kami membutuhkan Engkau. Tuhan, dalam ibadah ini Engkau hadir dan nyata. Dan Engkau siap memberkati kami. Terimalah semua pujian, doa, mazmur, pengagungan kami kepada Engkau. Dan biarlah ini naik di hadapan-Mu menjadi korban yang hidup, yang memuliakan nama-Mu. Ibadah pagi hari ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau naikkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau naikkan syukur kepada Allah kita sebab kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kemudahan dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, hidup kami mau selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
beri bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang ku sembah. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu menyenangkan-Mu. Kami mau selalu sukakan hati-Mu. Sebab Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Kami mau naikkan syukur padamu Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu bagi kami ya Yesus. Terima kasih Allahku, sungguh Kau mulia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kami semua. Kami boleh menaikkan syukur kami bagi-Mu, kami boleh membawa setiap pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan seluruh kehidupan kami yang terbaik bagi-Mu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, izinkan pada hari ini saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang penyertaan Tuhan menghilangkan rasa takut. Saudara, ketakutan muncul ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Adam takut berjumpa dengan Tuhan, lalu ketika Tuhan mencari Adam bersembunyi. Dan dia berkata, ketika aku mendengar suara-Mu, aku menjadi takut. Dimulai dari itulah timbul ketakutan sampai pada hari ini. Ada banyak orang takut terhadap segala yang terjadi dalam hidup ini. Tidak berani menatap ke depan. Ada orang takut terhadap kematian. Ada orang takut karena ditinggalkan dan sebagainya. Takut merupakan upah daripada dosa. Dan ketakutan ini bisa membawa orang pada kematian, saudara. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak perlu takut. Sebab apa? Dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Dia ada di pihak kita. Mari buka dengan saya Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-ngonyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Saudara, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat ini 2 kali ada kata takut. Murid-murid takut itu karena takut mati, takut binasa. Karena apa? Termakan oleh alam karena angin taufan, lalu kemudian mereka kecebur ke dalam danau dan kemudian mereka bisa mati, saudara. Sebagian murid-murid pasti tidak takut karena kenapa? Karena mereka nelayan, mereka mungkin bisa berenang dan sebagainya. Tetapi yang mereka khawatirkan, takutkan adalah bahwa ini bukan masalah keceburnya, tapi ini adalah angin taufan yang membuat danau itu seperti air yang bergelora, yang menghempaskan mereka, membuat mereka energinya terkuras. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi tenggelam kapal itu. Karena ketakutan akan kebinasaan. Karena ayat 25 dia bilang, Tuhan tolonglah kita binasa. Padahal mereka belum binasa loh, padahal mereka belum mati. Tapi mereka sudah menganggap, Tuhan tolong kami. Sebab kalau tidak kita mati semua nih. Ini bahasa saya sehari-hari. Ternyata ketika Tuhan datang, tampil ke depan, lalu kemudian Tuhan menghardik danau itu, angin dan danau itu, Alkitab berkata mereka taat lalu teduh. Pada kali ini Tuhan mengajari mereka untuk tidak perlu takut kepada alam. Sebelumnya kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan dalam pasal yang ke-8, mereka takut dengan sakit penyakit, sebab sakit penyakit bisa membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi kali ini di bawah Tuhan tidak perlu takut kepada alam. Tidak perlu. Pertama mereka belajar untuk tidak perlu takut kepada sakit penyakit. Sebab sakit penyakit itu bukan sebagai sesuatu yang memisahkan mereka dari Tuhan. Tetapi sakit penyakit adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita tidak pernah mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang ada, bagaimana mungkin kita dapat berkata Tuhan adalah tabib di atas segala tabib? Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Tuhan menyertai aku sekalipun aku sakit, tapi Tuhan menyertai dan menolong aku sehingga aku bisa sembuh. Makanya kita bisa melihat mujizat Tuhan lewat kesembuhan, penyertaan Tuhan lewat kesembuhan. Tapi kali ini Tuhan bawa murid-murid untuk bukan melihat penyakit, tapi melihat alam. Alam juga takluk di bawah kaki Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, berita hari ini adalah tidak perlu takut terhadap alam. Sekalipun alam bisa membinasakan kita, tapi percaya saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Saudara dan saya sudah memiliki satu tiket yang merupakan kepastian bagi kita untuk kita masuk dalam kekekalan. Kenapa sampai orang takut binasa? Sebab mereka tidak tahu bagaimana ke depan. Sesuatu dimensi kekekalan yang baru bagi mereka. Yang mereka juga tidak tahu nanti bagaimana sehingga timbul rasa ketakutan. Tetapi ketika seseorang memiliki Kristus di dalam hidupnya, seperti Paulus berkata, mati itu adalah untungku. Dan kalau aku hidup, itu berarti aku harus bekerja. Manakah yang aku harus pilih? Aku tidak tahu. Bagi Paulus berkata, baik dia hidup atau mati, dia percaya semua itu indah dan mulia. Karena apa? Karena hidupnya sudah di tangan Tuhan. Hidup kita hari ini adalah mujizat. Hidup kita hari ini adalah karena penyertaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut terhadap apapun, apalagi terhadap kebinasaan. Yang kedua Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu menghilangkan rasa takut yang terjadi adalah dalam hal masa depan. Saudara, 90% manusia itu takut terhadap apa yang terjadi pada hari esok masa depan. Padahal hari esok masa depan belum
alami, belum dilakukan, belum dijalani. Tapi manusia sudah merasa takut. Makanya Tuhan berbicara dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Dia berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ternyata kalau ketakutan karena alam itu bisa membuat orang binasa, tetapi ketakutan dalam hal masa depan, yang lebih tepatnya orang akan khawatir masa depan. Saudara tahu, ketakutan itu bisa menyedot energi kita. Energi kita. Bisa menyedot seluruh fokus perhatian kita. Bahkan bisa menyedot kita punya sesuatu kebanggaan yang kita yakin bahwa kita bisa. Tapi kemudian timbul rasa takut, itu tiba-tiba sirna begitu aja. Dan sepertinya kita tidak punya daya. Itu ketakutan, saudara. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat yang saya sampaikan tadi, dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ke 34, Tuhan mengajari kita untuk tidak perlu takut terhadap masa depan, tidak perlu khawatir terhadap masa depan, tidak perlu cemas terhadap masa depan, tidak perlu kegelisahan yang berlebihan untuk masa depan. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata bahwa hidup kita itu lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, daripada apapun yang ada dalam alam ini. Dalam ayat yang ke-26. Sebab apa? Sebab hidup kita itu adalah karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan peduli sama kita. Makanya hidup itu lebih penting daripada yang ada. Saudara. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat ini, sebenarnya ada obat yang membuat kita bisa keluar dari rasa khawatir, rasa takut yang berkelebihan. Yaitu ayat 33. Dia bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ternyata saudara, untuk bisa menghilangkan rasa takut, tidak ada cara lain, mencari Tuhan. Cari Tuhan itu membuat kita menjadi tenang. Waktu kita cari Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, kita menyadari ada Tuhan di pihak kita. Kalau ada Tuhan di pihak kita, maka Tuhan bersama dengan kita. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya tidak perlu takut. Sebab apa? Sebab Yesus di atas segala-galanya. Yesuslah Tuhan yang bisa menghilangkan rasa takut. Takut apa? Takut mati. Takut apa? Takut masa depan. Takut apa? Takut tidak tercapai segala sesuatunya. Saudara, iblis sengaja menanamkan rasa takut itu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kehilangan fokus sama Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita benar-benar kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Kita mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia yang adalah pemelihara hidup itu akan menolong engkau. Kata serahkan itu artinya begini, memberi kepada Tuhan. Dalam pemberian kali ini bukan ke bawah tapi ke atas. Jadi kira-kira begini, kata serahkan itu mengandung pengertian begini. Waktu saya serahkan sama Tuhan, saya itu lempar ke atas. Kenapa? Waktu saya lempar ke atas, Tuhan yang tangkap. Apa yang Dia tangkap? Kekhawatiran kita. Apa yang Dia tangkap? Ketakutan kita. Apa yang Dia tangkap? Segala sesuatu yang belum terjadi. Yang kita tahu rasanya tidak mungkin. Tapi waktu kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang tangkap, maka Tuhan mengerjakannya bagi kita. Nah, waktu kita menyerahkan sama Tuhan, percaya Tuhan yang turun bekerja untuk kita.
Waktu kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan menolong kita. Waktu kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Maka Tuhanlah yang bergerak untuk kita mengerjakan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini kalau firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti bahwa Tuhan sedang ngajari kita untuk kita hidup menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan waktu kita serahkan kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tahu terbaik untuk kita. Satu hasta pun kita tidak dapat bergerak maju karena ketakutan. Tetapi waktu ada Yesus dalam kita, ada Yesus menyertai kita, bukan cuma satu hasta, tapi mungkin bisa jadi 500 langkah kita dapat maju. 10 langkah kita dapat maju. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Berita hari ini adalah jangan takut. Percaya bahwa ada Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi kami semua, yang menuntun kami semua, yang membuat kami mengerti dan memahami akan jalan-jalan Tuhan. Kami tidak perlu takut atas hidup ini. Walaupun kami tahu akibat dosa itu bisa membuat kami takut. Tetapi kami mau belajar menyerahkan kepada Tuhan. Dengan cara kami mencari Tuhan. Kami hidup melekat sama Tuhan. Kami tahu waktu kami hidup melekat sama Tuhan, Tuhan di dalam kami. Tuhan bukan di luar, tapi Tuhan di dalam kami. Itu berarti Tuhan menyertai kami. Waktu Tuhan menyertai kami, maka rasa takut itu akan pergi, akan hilang. Diganti dengan rasa berani menghadapi hidup ini. Berani melangkah maju ke depan. Berani mengambil satu sikap tindakan yang benar. Sebab ada Tuhan bersama dengan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kadang-kadang ketakutan kami membuat kami tidak bisa melihat ke depan. Nalar kami menjadi buntu. Pikiran kami menjadi kusut. Kami hanya terfokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu mengajari kami bahwa alam, penyakit, bahkan apapun tidak dapat bertahan. Sebab semua itu ada di bawah kaki-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih ya Yesus, materaikan firman ini dalam hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman ini, yang mereka meresponinya, mengangkat tangan, menaruh di dalam hati mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Kami berkata di dalam nama Yesus, rasa takut itu diganti dengan keberanian menghadapi segala sesuatu. Rasa takut sirna diganti dengan sinar kemuliaan Tuhan yang memancar sehingga membuat mereka menghilangkan rasa gelap itu, diganti dengan terang ilahi Tuhan. Rasa takut itu akan hilang di dalam nama Yesus ketika ada Yesus beserta Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu segala puji, hormat, dan kemuliaan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita juga mengakhiri pada hari ini. Bapa, kami berdoa, Tuhan memberkati setiap suami istri, keluarga, anak-anak di dalam perlindungan-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Berkati segala sesuatu. Biarlah keluarga lepas keluarga tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Sebab ada Tuhan yang menjadi kepala dalam hidup mereka. Ada Tuhan dalam bahtera rumah tangga mereka. Ada Tuhan yang memegang tangan mereka semuanya. Sehingga dimanapun mereka berada, keluarga lepas keluarga, pribadi-pribadi, mereka percaya ada Yesus bersama dengan mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa ada pengharapan baru dari Engkau. Terima kasih ya Bapa.
Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau juga memberkati kota kami Balikpapan. Balikpapan sehat dan sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Indonesia sehat dan sejahtera karena ada Tuhan Yesus yang menjadi Raja. Seluruh pemimpin kami, Tuhan beri hikmat bagi mereka. Takut akan Tuhan, itu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.